Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Nasrullah dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makalah saya, yaitu yang berjudul Dimensi dan Pemikiran Islam. Yang pertama itu ada aliran-aliran ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu dalam Islam yang membahas persoalan-persoalan teologis akidah seperti sifat-sifat Allah, takdir, keimanan, dan hubungan antara akal dan wahyu. Penyebab munculnya berbagai aliran-aliran di dalam ilmu kalam yaitu ada satu, perbedaan penafsiran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, masuknya pengaruh filsafat asing. Yang ketiga yaitu ada perbedaan pemahaman akal dan wahyu. Dan yang keempat yaitu ada kondisi politik Islam. Kondisi politik seperti perang Yamal dan perang Siffin melahirkan pernyataan tentang legitimasi pemimpin dan konsep takdir. Macam-macam aliran dalam ilmu kalam, yaitu ada Mu'tazilah, yaitu pandangan utamanya itu menekankan akal sebagai sumber utama kebenaran, berpegang pada 5 prinsip utama itu al-usul al-khamsah seperti keadilan Allah dan kebebasan manusia. Ciri khasnya itu mengutamakan logika rasional dalam memahami agama. Yang kedua itu ada asyariah, memiliki ciri khas menyimbangkan keadilan dan kuasaan terhadap mutlak Allah. Yang ketiga ada maturidiyah, yang memiliki ciri khas memberikan ruang lebih besar bagi akal dalam persoalan iman. Yang keempat yaitu ada Khawarij, yang memiliki ciri khas sikap keras terhadap orang yang dianggap keluar dari Islam. Yang kelima itu ada Murji'ah, yang memiliki ciri khas mengedepankan sikap toleran dalam urusan iman. Yang keenam ada Syiah, yang memiliki ciri khas menghubungkan teologi dengan kepemimpinan politik. Yang ketujuh ada Jabariyah, yang memiliki ciri khas fatalistik dan menyerahkan segalanya kepada takdir. Yang kedelapan ada Qadariyah, yang memiliki ciri khas menolak ide bahwa Allah menentukan segala sesuatunya. Yang kedua itu ada aliran-aliran dalam fikih Islam. Pengertian fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, diambil dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ilmu ini berfungsi untuk menjelaskan tata cara ibadah, muamalah, dan interaksi manusia berdasarkan ajaran Islam. Penyebab munculnya berbagai aliran fikih yaitu ada dalil-dalil. Yang pertama ada perbedaan penafsiran dalil. Yang kedua ada perbedaan kondisi geografis dan sosial. Yang ketiga ada metode ijtihad yang berbeda. Dan yang terakhir ada kebutuhan zaman. Macam-macam aliran fikih yaitu ada mazhab Hanafi. Pendirinya yaitu Imam Abu Hanafi. Ciri khasnya mengutamakan qiyas atau analogi dan istihsan. Wilayah pengaruhnya yaitu ada Asia Tengah, Turki, India, dan Pakistan. Yang kedua ada mazhab Maliki, yang memiliki ciri khas berpegang pada amalan penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Pendirinya itu Imam Malik bin Anas. Wilayah pengaruhnya itu yaitu ada di Afrika Utara dan Andalusia Spanyol. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Pendirinya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ciri khasnya yaitu kombinasi kuat antara teks atau nas dan logika dalam menetapkan hukum. Wilayah pengaruhnya itu ada Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Yaman. Yang keempat ada mazhab Hambali. Pendirinya Imam Ahmad bin Hambal. Ciri khasnya sangat berpegang pada Al-Quran dan hadis, serta menolak qiyas yang tidak kuat. Wilayah pengaruh itu Arab Saudi dan beberapa negara Teluk. Yang keempat itu mazhab Zahiri. Pendirinya Imam Daud Al-Zahiri. Ciri khasnya berpegang teguh pada makna literal teks tanpa menggunakan qiyas. Yang keenam ada mazhab Jafari atau fikih Syiah. Pendirinya Imam Ja'far Asy-Syadiq. Ciri khasnya yaitu mengutamakan logika dan ijtihad dalam ranah hukum dengan pendekatan Syiah.
Yang ketiga itu ada aliran-aliran dalam tasawuf. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah cabang ilmu Islam yang membahas cara mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan mengutamakan kehidupan spiritual. Tujuannya adalah mencapai makom atau kedudukan spiritual tertinggi, yaitu makrifatullah atau mengenal Allah secara mendalam. Penyebab munculnya aliran tasawuf yaitu adalah reaksi terhadap materialisme. Yang kedua ada pengaruh asing yaitu masuknya filsafat Yunani, Persia, dan India turutnya memperkaya tradisi tasawuf dalam Islam. Yang ketiga ada beragamnya pemahaman Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat tentang zuhud, kesederhanaan, dan penghambaan mendorong munculnya pendekatan perbedaan tasawuf. Yang keempat ada kebutuhan untuk kedekatan dengan Allah, yaitu keinginan untuk mencapai hubungan langsung dengan Allah, memunculkan metode-metode baru dalam ibadah. Macam-macam aliran tasawuf yaitu ada tasawuf akhlaki, memiliki ciri khas fokus pada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dan pembentukan akhlak mulia. Tokohnya itu ada Imam Al-Ghazali dengan karyanya Ihya Ulumuddin. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang taat kepada Allah dengan menanamkan sifat-sifat terpuji. Yang kedua ada tasawuf falsafi, yaitu ciri khasnya menggabungkan tasawuf dengan filsafat untuk menjelaskan hubungan manusia dengan Allah. Tokohnya itu ada Ibnu Arabi dengan konsep wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud. Tujuannya itu menentukan hakikat realitas yang tertinggi melalui pendekatan metafisika. Yang ketiga ada tasawuf amali yang memiliki ciri khas menekankan amalan-amalan praktis seperti zikir, wirid, dan ibadah sunnah. Tokohnya itu ada Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Tujuannya itu meningkatkan kecintaan kepada Allah melalui ibadah meningkatkan kecintaan kepada Allah melalui ibadah yang konsisten. Yang keempat yaitu ada tasawuf sunni yang memiliki ciri khas selaras dengan syariat Islam, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tokohnya itu Al-Junaid Al-Baghdadi yang menekankan bahwa tasawuf harus berdiri atas syariat. Tujuannya itu menundukkan kehidupan spiritual dengan ketaatan pada hukum syariat. Yang kelima ada tasawuf Syiah, yaitu menggabungkan tasawuf dengan kepemimpinan para imam dalam tradisi Syiah. Tokohnya Imam Ja'far Ash-Shadiq. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah melalui kecintaan kepada Ahlul Bait. Yang keenam ada Tariqah atau jalan spiritual. Ciri khasnya yaitu tasawuf yang berpusat pada tarekat, yaitu organisasi spiritual yang dipimpin oleh seorang mursyid atau guru. Contoh tarekat yaitu Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadzaliyah, dan Tijaniyah. Tujuannya itu mengikuti metode tertentu untuk mencapai makrifat kepada Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.